Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Pada video kali ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Sub tema 1, pembelajaran 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak hebat, setelah kalian menonton video tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, kalian akan membuat peta pikiran menggunakan pertanyaan dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Peta pikiran tersebut kalian buat berdasarkan teks sejarah tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan dan perannya dalam peristiwa proklamasi yang dipaparkan dalam video. Bagaimana anak-anak hebat? Apa kalian sudah siap? Baik, kalau kalian sudah siap, kita mulai ya. Anak-anak hebat, proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Tokoh proklamasi yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Tokoh yang keempat adalah Laksamana Tadasi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya,
berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh yang kelima adalah Sukarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartowiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang keenam adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tokoh yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah ingat tokoh-tokoh tersebut? Kalau belum, silahkan diputar kembali atau kalian bisa membacanya di buku paket kalian. Pada buku tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, halaman 22-23. Sebelum kalian membuat peta pikiran menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, Pak Guru akan menjelaskan fungsi dari masing-masing aspek atau kata-kata tanya tersebut. Kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan benda, situasi atau kondisi, dan perbuatan. Contohnya, apa yang baru saja terjadi? Kata tanya siapa? Fungsinya untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Contohnya, siapa yang memukulmu? Kata tanya di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau lokasi yang akan, sedang, telah didatangi. Contohnya, di mana kamu membeli buku? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan ujian akan dilaksanakan? Kata tanya mengapa atau kenapa fungsinya untuk menanyakan suatu sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak masuk? Kata tanya bagaimana fungsinya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara memasak nasi goreng yang enak? Nah, anak-anak hebat, Pak Guru berharap setelah memahami tentang fungsi masing-masing kata tanya tersebut, kalian bisa membuat peta pikiran dengan benar. Baiklah anak-anak hebat, apakah kalian sudah siap untuk membuat peta pikirannya? Kalau sudah siap, silahkan buat peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masing-masing satu ya. Selamat bekerja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.